Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah hadir di Kota Bandung. Kami siap membantu Anda yang berani berpikir besar untuk memulai perjalanan berinvestasi. Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami dengan senang hati menyertai Anda mewujudkan visi dan mimpi masa depan. Investment specialist kami senantiasa siap memandu Anda belajar bersama mereka, para profesional dalam trading dan investasi. Memanjakan Anda dengan fasilitas yang mendukung interaksi dengan komunitas trader dan investor. Tempat berbagi gagasan dan mimpi besar, disinilah tempat untuk mewujudkan rencana Anda menjadi nyata, serta harapan dengan dukungan terbaik. Mirai Aset Sekuritas bersama Anda, mari bangun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih maju lagi. Halo, selamat siang sahabat Mirai Aset. Apa kabarnya? Semoga sahabat Mirai Aset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Spesial hari ini bersama saya Marta di hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Sahabat Mirai Aset, kalau di awal bulan lalu kita sudah kedatangan, waktu itu adalah Adi Sarana Armada. Dan kita sudah sempat menjanjikan waktu itu bahwa di awal bulan ini kita akan mendatangkan yaitu anak usaha dari ASA, yaitu Autopedia Sukses Lestari, di mana ini merupakan perusahaan yang juga listing di Bursa Efek Indonesia. Dan sahabat Mirai Aset, kita akan banyak berbincang nanti tentang Autopedia. Jadi Autopedia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli otomotif. Dan perseroan saat ini memiliki beberapa channel. Salah satunya adalah Balai Lelang GBA, Between Auction, dan juga lewat Caroline. Dan nanti sahabat Mirai Aset, kita akan berbincang tentang industri ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Mirai Aset di siang hari ini.
Jani. Yang pertama yaitu Bapak Jani Chandra selaku CEO dari Autopedia Sukses Lestari dan juga Bapak Alvin Artanto selaku COO dari Autopedia Sukses Lestari Tbk. Selamat siang Pak Jani dan Pak Alvin. Selamat siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk ngobrol di KBS Live Spesial hari ini. Dan sahabat Mireset, untuk sahabat Mireset pastikan untuk menyaksikan kegiatan KBS Live Spesial hari ini untuk dapat insight-insight terkini dari Autopedia. Dan kita mau langsung berbincang di sini dengan Pak Alvin dan Pak Jani ini mengenai Autopedia. Mungkin boleh disampaikan sedikit tentang profil perseroan Pak dan juga model bisnisnya seperti apa? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya Bu Marta ya diberi kesempatan hari ini untuk memperkenalkan Autopedia kepada para investor termasuk nasabahnya Mirai ya. Memang Autopedia ini industri yang unik ya. Kenapa? Ya, kami baru IPO awal Januari tahun ini. Ini merupakan mengingatkan saya kembali pada saat itu 10 tahun yang lalu. 2012 itu memang ASA Adisarana Armada adalah perusahaan pertama yang go public juga di industri rental. Pada saat itu 10 tahun lalu kami harus menjelaskan kepada investor industri rental itu seperti apa sih? Karena bayangan masyarakat saat itu adalah industri rental seperti nyewain mobil gitu ya, 1 mobil, 5 mobil gitu ya, yang di Bali seperti itu. Ya, akhirnya setelah 10 tahun kita lihat perkembangan ASA sudah berubah dari hanya perusahaan rental dan jadi satu ekosistem yang lengkap. Nah, hal yang sama dengan ASLC, Autopedia Sukses Lestari ya, yang IPO merupakan perusahaan pertama di industri ini yang IPO. Ya, jadi kami memang harus memperkenalkan kepada masyarakat industri otomotif bekas ini apa sih gitu kan, seperti apa. Jadi intinya bisnis kami ini dimulai dari tahun 2014 sebagai perusahaan lelang pertamanya. 2014 kami perusahaan lelang. Tahun pertama hanya melelang 500 mobil. Ya, 1 tahun pertama melelang. Tapi bisnisnya berkembang sangat pesat. Kenapa kami? Karena dari awal kami bangun sebagai satu ekosistem bagian dari Adisarana Armada dan sekaligus kami juga sudah mempelajari kunci sukses dari bisnis ini. Ya, jadi tahun pertama dari 500 tumbuh ke 2000, tumbuh ke 6000, terus kemudian 11.000 sehingga di 4 tahun kelima dari kami berdiri sudah menjadi perusahaan terbesar nomor 3 di industri ini. Ya, pada tahun 2019 kami mengakuisisi pemain nomor 1. Ya, sehingga per tahun 2019 kami udah pemain nomor 1 di industri ini dengan setahun jualan sekitar 40.000 kendaraan bekas. Gitu. Nah, setelah kami menjadi nomor 1 di industri ini, kami melihat sebenarnya potensi paling besar di industri ini tidak hanya di lelang, tapi di industri retail, ya, beli dari retail dan jual dari retail, karena di situ banyak masalah bagi konsumen. Ya, konsumen mau jual mobil bekas tidak mudah juga, mau beli mobil bekas juga tidak mudah karena setiap mobil itu kondisinya beda-beda, gitu kan. Nah, kami melihat ada opportunity bagi kami untuk menjadi nomor 1 di industri ini juga, gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sahabat Mirai Asset juga seperti saya di awal tadi ini saya banyak ngobrol nih dengan Pak Jani, Pak Alvin di sini tentang bisnis lelang mobil itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak Jani ataupun Pak Alvin untuk bisnis lelang mobil bekas ya, mungkin nggak cuma mobil ya, ada motor juga ya. Jadi otomotif bekas itu di Indonesia gambarannya seperti apa sih? Maksudnya pembeli dan penjualnya itu siapa sih, gitu Pak Alvin atau Pak Jani, silakan. Jadi industri mobil bekas lelang ya, industri lelang otomotif ini sendiri sebenarnya sangat berevolusi. Saat awal-awal berdiri industri ini sepenuhnya adalah yang dilelang itu ada mobil tarikan leasing. Ya, repossess ya, mobil repossess leasing yang dibeli oleh dealer-dealer mobil bekas. Tapi industri ini berkembang, terutama dipionir oleh JBA, ya, anak usaha kami. Saat ini kontribusi utama di bisnis lelang itu sumber mobilnya ini adalah 10% dari korporasi, disposal korporasi, sekitar 65% adalah dari industri leasing, kalau di JBA-nya ya, industri leasing, dan 25%-nya adalah dari marketplace-nya dealer. Jadi dealer menjual, yang beli dealer lagi. Ya, jadi kalau seperti ilustrasinya untuk
saham ya. Loss ratio saham kalau yang leasing jual dibeli oleh dealer itu seperti IPO, saya perusahaan IPO ya, one way, ya kan. Tapi kalau yang jual dealer dan beli dealer itu seperti bursa saham, seperti pasar sekunder, seperti gitu pasar sekunder gitu ya. Jadi yang jual investor, yang beli investor juga, ya seperti itu. Nah, pasar yang sekunder ini pasar yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan di luar negeri, Indonesia ini masih kecil sekali. Indonesia itu total mobil yang dilelang baru 100.000 sekitar gitu. Setiap tahun itu 100.000 ya? Seluruh pemain seluruh Indonesia baru masih kecil sekali. Dibandingkan dengan di Jepang 8,7 juta. Oke, bandingannya mungkin nggak seimbang gitu ya. Nah, bandingannya gini, kalau di Jepang jumlah mobil yang bekas yang dijual itu 6 juta. 6 juta mobil di trading. 8,7 juta lewat bursa. Artinya kan yang lewat bursa itu 1,7 kali ya dari penjual mobil gitu. Tahun Indonesia baru 10%. Ya jadi jauh sekali. Kalau lihat di Amerika juga patternnya sama. Jadi negara makin maju itu bursa sekunder ini akan makin besar gitu. Oke, baik. Berarti nanti berarti semakin ke depan berarti untuk balai lelang ini nantinya tentunya akan semakin besar ya, Pak? Di bayangan saya memang 1 juta sampai 2 juta unit itu adalah hal yang sangat masuk akal. Oke, baik. Nah, padahal kalau kita tahu untuk pasar mobil bekasnya sendiri itu di Indonesia kalau boleh dikasih gambaran itu berapa banyak, Pak? Itu nggak ada angka persis ya. Nggak ada angkanya. Persis karena di Indonesia orang jual beli mobil itu banyak yang tidak diregister. Karena datanya nggak ada. Iya, tidak diregister. Bisa pindah tangan 3 kali tapi tidak diregister. Tapi estimasi berapa survei antara 1,3 juta sampai 3-4 juta gitu. Oke, berarti lebih besar dari penjualan mobil barunya ya, Pak? Kalau penjualan mobil baru kan berarti sekitar 1 juta ya? Iya, karena di kita kan mobil bekas dipakai sampai forever. Oh iya, betul. Nah, itu kelebihan juga lelang. Kalau dilelang, mobil yang dilelang itu mobil segala umur ada. Iya. Ya, kalau kita di misalnya Caroline gitu ya, yang jualan kesi gitu ya. Nah, itu lebih terbatas. Kondisi mobil hanya yang bagus gitu. Oke, berarti kalau di balai lelang itu segala jenis, segala macam, segala kondisi itu bisa dijual ya, Pak? Itu keunggulannya ya untuk di balai lelang. Sampai kondisi mobil yang benar-benar hanya tinggal kerangka juga bisa dijual beli. Dan itu masih ada pembelinya ada gitu pembeli ya, Pak? Dan ada penjualnya. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali ternyata bisnisnya seperti itu ya. Nah, kalau di lelang sendiri, Pak, itu pendapatannya berarti itu sifatnya seperti apa, Pak? Fee-based. Pendapatannya fee-based. Jadi kita take rate-nya sekitar 3-4% lah gitu. Dari harga jual. Harga mobil. Oh iya, dari harga mobilnya ya, Pak. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali. Nah, kita lanjut lagi ya, sahabat Mireset. Ini kalau tadi Bapak sampaikan, mungkin kita ke yang bicara tentang balai lelang tadi dulu. Untuk posisi Perseron saat ini nomor 1 begitu ya, Pak. Nah, kalau mungkin boleh disampaikan market share-nya dan juga posisi persaingannya gimana sih untuk balai lelang ini, Pak? Jadi market share kami ini saat ini 40% ya. Nomor 1 cukup jauh dari yang lainnya, ya kan. Kunci persaingannya memang gini, ini namanya marketplace ini seperti pasar. Namanya pasar ini biasanya once kita udah nomor 1 itu network efeknya akan sangat kuat. Ya, karena pembeli akan cari di tempat yang penjualnya banyak. Iya, betul. Ya, penjual cari tempat pembelinya banyak. Gitu. Seperti kalau kita di bursa di Indonesia misalnya pasar tekstil deh, kita tahu di tempat di mana pembeli dan penjualnya paling banyak. Dan itu sangat susah diganti walaupun udah kebakaran ya tetap muncul lagi di situ. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya untuk persaingan sendiri berarti dari balai lelang ini relatif nggak terlalu ketat lah ya gitu ya, Pak? Iya, relatif tidak terlalu ketat. Ya, memang sangat dipengaruhi oleh industri tren ya, karena tadi Indonesia saat ini pasar di lelang masih didominasi oleh mobil repossess. Beda dengan di luar negeri ya. Di luar negeri itu tadi udah secondary marketnya udah jauh lebih besar daripada repossess. Oke. Ya, kalau di kita masih terpengaruh oleh pasar otomotif. Oke, baik. Nah, Pak, sekaligus juga saya mau menanyakan berarti untuk pendapatan dari balai lelang ini sendiri kan nanti tentunya naik turunnya itu berarti ditentukan oleh jumlah mobil yang dilelang seperti itu. Iya. Nah, jumlah mobil yang dilelang setiap tahun itu ditentukan oleh apa biasanya, Pak? Faktor yang paling utama? Ya, kalau yang saat ini ya memang sangat ditentukan oleh pertumbuhan industri leasing. Ya, karena industri leasing kalau di ASA di ASA Group ya, di Autopedia ini 65%, 70% itu sumber masih dari leasing. Ya kan? Jadi pertumbuhan leasing ini naik turunnya tergantung industri otomotif. Gitu. Iya. Oke, berarti itu nanti akan berkaitan satu sama lain begitu ya, Pak? Iya, sangat
masih sangat terpengaruh. erat Tapi gitu itu ya. pengaruhnya makin lama makin turun. Itu kelihatan. Walaupun tahun 2020 sebenarnya tahun yang sangat berat bagi industri otomotif ya. Iya, betul. Ya, industri otomotif dan industri leasing ya. Industri di mana otomotif turun hampir 50%. Industri leasing turun jauh lebih tajam. Iya. Turun 60% gitu. Nah, penurunan ini memang ada impact di supply mobil yang jumlah mobil yang dilelang 2 tahun setelahnya. 1-2 tahun setelahnya. Ya, karena kalau industri leasing turun kan leasing jauh lebih selektif memberikan kredit. Iya, betul. Ya, jadi otomatis repossesnya di tahun belakangannya jauh lebih rendah dari normal. Oke, baik. Berarti itu yang mempengaruhi kinerja. Nah, nanti mungkin sahabat Miraset kita akan ngobrol juga tentang kinerja di kuartal 2 ini ya, Pak. Nah, kita ke Caroline. Nah, Pak Alvin, kalau boleh disampaikan, Pak, kalau Caroline itu bisnisnya seperti apa, Pak? Ya, kita kalau di Caroline itu sebenarnya melengkapi ekosistem yang ada di ASLC Autopedia kita. Jadi kalau di JPA itu kan lebih ke B2B-nya, kalau kami itu lebih ke B2C-nya. Jadi pengembangan kami bisnisnya kan platform di online to offline-nya, yang mana unit yang kami miliki itu memang sangat standar gitu ya kondisinya. Ya, kita udah punya classified dan marketnya itu juga jelas itu lebih ke end user. Oh, oke, baik. Nah, kalau saat ini untuk Caroline sendiri ini titik-titiknya berarti kan ini sangat penting ya Pak, karena ini penjualan juga lewat offline, online juga. Jadi si pembeli itu bisa melihat unitnya begitu ya. Nah, itu kalau di Indonesia sendiri sebarannya seperti apa Pak? Ya, jadi seperti disampaikan di awal ya, kami awalnya kan bermain di platform Caroline ID.id ya. Di platform itu sebenarnya sudah banyak informasi yang bisa kita share pada customer-customer kita. Ada 3 hal utama yang bisa kami share melalui platform. Yang pertama itu location, yang memudahkan customer kita untuk mendapatkan akses ya informasi lokasi unit, dan kedua itu detail mengenai kondisi kendaraan. Kita juga punya komitmen 150 titik poin ya untuk inspection-nya. Dan yang ketiga dengan simulasi kredit yang bisa menyesuaikan dari sisi customer-nya sendiri ya mau seperti apa. Nah, namun ini kan masih bicara kan digitalnya ya gitu ya. Nah, sedangkan behaviornya kita masih melihat physically. Nah, untuk melihat physically ya kami sebenarnya dibantu 2 hal. Yang pertama, nah kita bisa membantu untuk melakukan test drive home test drive yang kami sebutkan ya, home test drive. Jadi bisa interaksi melalui tim kami di platform untuk appointment kita bisa kirim unitnya untuk di test drive oleh customer. Nah, yang kedua juga tentunya perkembangan dari kita punya network. Saat ini kami sudah 16 titik touch point. Kami sebutkan sebagai touch point. Di awal kita start mungkin masih 4. Nah, di semester pertama kita 16 dan diharapkan sampai Desember ini kita udah bisa sampai 24 titik poin. Dan itu termasuk di luar Jabodetabek ya. Baik di Sumatera sampai di Sulawesi. Kita akan lengkapi itu. Oke, baik. Berarti dan titik poin ini menjadi sangat penting ya Pak untuk untuk bisnis ini ya Pak? Ya, jadi gini, di Caroline kan 2 transaksi sebenarnya. Transaksi pertama adalah kita beli, jadi customer sale. Dan transaksi kedua adalah kita sell, ya customer yang beli gitu ya. Nah, tentunya untuk memudahkan buat customer itu yang ingin menjual mobil, ya kan mereka pastinya kan harus diinspeksi. Nah, touch point inilah yang penting untuk membantu melakukan inspeksi kendaraan. Semakin dekat kan semakin mudah buat mereka ya dalam berinteraksi. Nah, demikian juga kalau menjual. Kalau tadi membeli itu mungkin lebih speknya kan kami yang lebih berkepentingan. Tapi kalau menjual itu kan lebih pentingnya ada di customer ya, untuk melihat secara fisik ya apakah sesuai dengan apa yang kami sampaikan, apa yang kami janjikan. Baik. Terima kasih Pak Alvin. Nah, berarti mungkin bisa disampaikan Pak Jani, ini kan sudah ada ASLC ini sudah ada di ekosistemnya ASA begitu ya. Mungkin boleh disampaikan sinerginya itu ASLC dengan ASA tuh bentuknya seperti apa sih Pak yang paling utama? Ya, yang itu ada banyak sekali ya, banyak sekali. Satu, kita lihat pengembangan jaringan. Ya, kedua bisnis kami itu membutuhkan lahan. Ya, butuh lahan ya kan untuk nyimpen mobilnya. Nah, ASA udah terbiasa ngelola ini. Kedua, dari sudut pengalaman
kompetensi. Ya, kompetensi ini gini, ngelola mobil. Kalau nyimpen mobil baru itu mudah. Kenapa? Mobil baru itu kan kalau simpen, kalau misalnya ada sesuatu yang berkurang, langsung tahu, oh ini kok spionnya berubah gitu ya, karena mobil baru. Karena standarnya udah ada gitu sama, ya Pak. Gitu. Nah, masalahnya kalau nyimpen mobil bekas bagaimana? Ya kan, menyimpan mobil bekas, kami kan selama ini rental memang ngelola hampir 30.000 mobil ya kan. Jadi kami udah, dan di seluruh Indonesia sampai ke ujung ke Irian gitu. Jadi kami udah ngerti cara menyimpan mobil, ya kan, dan merawat mobil gitu. Jadi mobil kadang kita beli kan kondisi belum tentu sempurna. Ya ada berapa harus dicek dulu tadi, dicek dulu kondisinya apakah seberapa siap pakai. Nah itu pengalaman kami, kompetensi kami. Terus setelah kami bisa ngecek, kami harus pastikan mana yang bisa kita perbaiki, mana yang tidak bisa diperbaiki, ya kan. Nah, setelah bisa diperbaiki, oke, kalau yang mana yang bisa masuk ke grade konsumen, mana yang tidak, ya kan? Kalau bisa masuk grade konsumen, bisa dijual oleh Caroline. Ya, tidak masuk ke grade konsumen, berarti harus dijual ke pasar wholesale di auction. Yang beli ada pedagang mobil bekas, nanti pedagang mobil bekas lah yang membagusin gitu, merapiin gitu. Nah, gitu. Nah, selain itu tadi rekanan. Nah, rekanan kami punya rekanan bengkel, asuransi, terus rekanan dealer. Karena di Caroline kami juga ada jual mobil customer yang ingin trade in. Customer yang ingin trade in kan bisa trade in melalui kami. Jadi misalnya mereka melepas mobil bekas. Terus tapi saya mau gantinya nggak mobil bekas, saya mau ganti mobil baru. Nah, kami bisa mereferensikan ke dealer-dealer. Dealer-dealer rekanan kami. Nah, di ASA kan setahun kita beli mobil sekitar 6.000 mobil. Dan semua merek. Ya kan? Dan seluruh Indonesia. Jadi semua itu dealer rata-rata ada kerjasama lah dengan kami. Gitu. Ya, jadi kami bisa bantu mereferensikan, customer ini bisa, kalau mau ganti mobil baru bisa dengan dealer ini, harga terbaik dengan jaminan supply yang paling aman, seperti apa gitu. Ya, jadi dari ujung ke ujungnya mobil, dari beli mobil sampai jual mobil, ngerawat mobil, asuransi, semua kita ada ekosistemnya di situ. Jadi memang sudah lengkap dan memang melengkapi semua bisnis ini ya Pak. Oke, baik. Wah, ini kalau kita bicara memang sangat-sangat menarik nih konsepnya. Konsepnya juga salah satu yang unik ya Pak. Maksudnya nggak banyak perusahaan yang mulai benar-benar dari istilahnya mungkin dari hulu ke hilir begitu ya. Jadi perseroan memiliki itu. Nah Pak, mungkin kalau kita bicara tentang Caroline, nah kenapa perseroan memutuskan bahwa kita perlu nih ada jaringan yang langsung masuk ke end customer? Nah itu latar belakangnya seperti apa Pak? Karena ada beberapa hal ya. Nomor satu, kami lihat marketnya besar sekali. Yang tadi ya. Ya kenapa? Karena mobil ini kan tiket itemnya besar sekali. Ya, jadi terus kedua, transaksi sampingannya banyak. Jadi kalau orang beli mobil biasanya ada beli financing, ada beli insurance, terus ada mungkin aksesoris dan lain-lain, ya kan, paket service dan lain-lain. Jadi ini adalah opportunity yang sangat besar bagi perseroan untuk masuk di bisnisnya. Selain market besar, tapi pertanyaan kedua kan mampu nggak kira-kira kita masuk di situ? Nah tadi kita bicara dengan ekosistem kita, harusnya kita paling siap ya di antara semua beberapa pemain lah ya yang ada. Itu kenapa kami bisa mengembangkan bisnis ini dengan relatif konsep tanpa burning money. Ya kan? Ya kita lihat banyak yang masuk bisnis ini dengan strategi burning money untuk to create the scale ya. Dan kalau kami nggak perlu melakukan itu gitu. Ya, dari kami hanya memanfaatkan ekosistem yang ada gitu untuk ngembangin bisnis. Baik Pak. Nah Pak, berarti kita mau bicara tentang kinerja nih langsung nih. Nah ini kalau udah bicara tentang uang, tentang angka biasanya, nah ini yang ditunggu-tunggu sama investor. Nah Pak, kita tahu bahwa mungkin boleh disampaikan dulu tentang kinerja perseroan nih di first half nih seperti apa sih Pak gambarannya? First half ini perseroan mencatat pertumbuhan penjualan yang sangat bagus ya, dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ya pertumbuhan revenue kami bisa tumbuh 70% lah ya dibanding tahun lalu ya gitu. Walaupun kami secara P&L relatif ada rugi sedikit ya, rugi sekitar 2 miliar gitu. Itu muncul karena apa? Karena kami set up satu bisnis baru dengan satu holding baru gitu ya. Autopedia Sukses Lestari sebagai pemegang holdingnya JBA gitu. Ya, di mana OPEX-nya udah muncul duluan semua. Nah, revenue-nya baru mulai muncul, kan kita rekrut orang segala macam, itu revenue baru muncul di bulan Februari, Maret, April gitu. Tapi kalau kita lihat dari quarter to quarter, sebenarnya revenue kami di quarter kedua ini growth ya sekitar 60% dibanding quarter 1 ya. Tumbuhnya ya Pak? Ya, pertumbuhan revenue-nya. Tapi dibanding tahun lalu itu 60% juga.
Oke, baik. Nah, kalau pendapatan lelang sendiri kan memang agak turun ya Pak untuk di semester 1 ini. Nah, ini boleh digambarkan Pak bedanya dengan yang di tahun lalu tuh seperti apa kondisinya Pak? Iya, jadi memang benar sekali Bu Marta ya. Jadi industri lelang ini sebenarnya ini test case-nya industri lelang ini gitu. Ini industri lelang ini turun sekitar 30-40% industrinya. Secara keseluruhan ya Pak? Secara industrinya. Iya. Wah, tapi JBA-nya nggak turun sampai segitu. Ya, JBA nggak turun sampai segitu. Kenapa? Karena kami ada sumber yang tadi marketplace, dealer, secondary market yang relatif itu walaupun terpengaruh juga sih. Ada terpengaruh juga karena supply mobil yang susah, karena faktor chip faktor chip. Kedua karena leasing industrinya juga dari 2 tahun yang lalu turun. Terus tahun lalu juga masih belum fully recover. Nah, itu ada pengaruh gitu. Tapi secara JBA-nya itu bisnis kami masih profit. Ya. Baik. Ya, dan malah market share kami sebenarnya naik. Oh, oke. Berarti ini memang lebih karena secara industri turun begitu ya. Nah, ini boleh digambarkan Pak, mungkin kalau ekspektasinya penurunan ini apakah sampai akhir tahun ini atau masih akan berlanjut atau sudah mulai recover Pak sebenarnya? Kami sih expect second half akan better dari first half. Ya, karena berdasarkan pengalaman memang ada time lag antara turunnya industri leasing dengan jumlah mobil dijual. Itu kenapa kalau dilihat tahun 2020 industri leasing sudah turun signifikan, tapi 2020 kinerja kami kan masih stabil sekali. Ya, baru mulai terasa di 2021, tapi itu juga baru turun hanya 7%. Revenue-nya kami yang 2021 sepenuhnya dari JBA ya. Itu hanya turun sekitar 7% gitu. Ya, jadi baru mulai kerasa di first half tahun ini. Gitu. Oke, berarti nanti di paling ekspektasinya untuk di semester 2 ini berarti akan lebih baik begitu ya Pak? Tapi untungnya orang kita selalu bicara ada untungnya. Ini jadi adalah test case bagi kami untuk membuktikan bahwa ternyata dalam kondisi yang sangat bottom juga perusahaan profit. Autopedia-nya. Jadi sebenarnya kerugian finansial kami itu lebih karena OPEX di level corporate-nya. Ya, yang which is 2 miliar untuk bangun satu bisnis baru ya. Selama satu semester ya itu sebenarnya relatif sangat kecil lah. Jadi itu yang biaya yang mungkin sifatnya hanya sekali aja begitu ya Pak. Yang tahun ke depan juga harusnya berkurang. Tidak ada ya. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk target sendiri Pak tahun ini bagaimana untuk pendapatan dan laba bersihnya? Target kami revenue ya sekitar 400 sampai 500 miliar lah. Ya. Sekitar segitu. Memang secara NPAT itu mungkin tipis lah di bawah masih single digit. Baik. Gitu. Nah, ini tahun depan ekspektasinya sudah ada Pak? Sudah ada gambarannya kalau untuk tahun depan kinerja? Tahun depan kami berharap sih industri lelang harusnya sih udah recovery ada beberapa strategi yang sedang kami siapkan. Ya, ada beberapa strategi yang sedang kami siapkan. Kami berharap strategi industri lelang tahun depan harusnya udah balik ke 2019. Ya, kalau balik ke 2019 sebenarnya di industri lelang itu cost-nya paling besar itu adalah fixed cost. Jadi itu kenapa kalau di laporan keuangannya di anak usaha kami itu gross marginnya 80%. Jadi kalau dipelajari keuangan Autopedia di tahun 2021 yang 100% masih JBA ya. Itu kan gross margin kita itu 80%. Nah, jadi OPEX-nya besar sekali, komponen fixed cost-nya. Nah, itu akibatnya kalau revenue turun itu kerasa gitu. Tapi kita udah lihat dengan kondisi paling bottom juga masih profit. Baik. Nah, itu. Kedua, balance sheet kami sangat kuat. Ya, jadi dengan balance sheet yang sangat kuat dan nggak ada hutang. Ya, jadi sustainability company ini justru akan menjadi kekuatan kami. Ya, kami ya harusnya paling sustainable di industri ini lah. Baik Pak. Nah, kalau untuk Caroline sendiri Pak di tahun ini itu targetnya seperti apa Pak? Mungkin secara keuangan begitu? Ya. Kalau untuk unit ya kita targetkan memang sekitar 2000-an ya sampai tahun. Optimis kita capai ya. Meskipun memang sampai dengan first quarter, first semester ya pencapaian masih dari target setahunnya itu masih 48%. Namun pertumbuhan kami dengan touch point yang semakin penuh gitu ya, dari 4 di awal tahun menjadi 24 di akhir tahun, ya niscaya sih itu sangat bisa kami penuhi. Dari sisi revenue sendiri sampai dengan semester pertama
Caroline memberikan kontribusi sekitar 58% dari total revenue di ASLC, dan sampai dengan akhir tahun juga kita harapkan bisa memberikan kontribusi sekitar 60%. Ya, jadi 40% di JBA, 60% ada di Caroline. Oke, baik. Nah, Pak, berarti kalau ke depan, Pak, ekspektasi perseroan atau idealnya porsinya antara auction dengan Caroline ini berapa persen? Berapa, Pak? Caroline akan jauh lebih besar tumbuhnya. Ya, jadi ini satu lagi kelebihannya kami sebagai satu ekosistem ini, merancang ekosistem ini benar-benar jadi balance dari banyak faktor ya. Satu dari sudut permodelan keuangan. Ya, secara permodelan keuangan bisnisnya JBA itu adalah bisnis yang marginnya tebal sebenarnya by nature. Ya, kita lihat USS Jepang, mungkin yang senang pelajari lebih dalam ya, benchmarknya itu USS Jepang itu ada public company, itu setahun menjual 3 juta mobil. Net margin mereka itu 49%. Terus di Thailand ada perusahaan yang sejenis dengan kami juga, itu margin mereka di 30%. Ya, sekitar segitu, ya kan. Jadi bisnis ini kenapa? Karena tadi komponen fixed cost itu, jadi tahun depan recovery revenue, setiap tambahan revenue itu tambahan profit sebenarnya. Iya. Ya, setiap tambahan revenue, tambah satu mobil, udah tambah profit aja. Kenapa? Cost-nya udah diserap dengan existing operation. Gitu. Ya, jadi tapi revenue wise-nya memang kecil dibanding Caroline ya. Kalau Caroline kami menjual mobil harga 2 juta, revenue-nya 2 juta. Kalau JBA mobil yang kelelang 2 juta, revenue-nya mungkin sekitar 3,5% lah, anggap aja ya. Ya 7 juta gitu. Oke, berarti ke depan tetap dari Caroline secara revenue itu akan lebih besar. Iya, benar. Jadi kontribusi profitnya dari JBA, kontribusi growth revenue-nya dari Caroline. Oke, baik. Ya, tapi long run-nya setelah tahun ke-5-10, masyarakat udah makin aware bahwa saya kalau beli mobil itu pengennya kan nomor satu apa sih? Aman kan? Mobil itu kan kondisinya kita nggak tahu spare parts gitu banyak kondisinya bagaimana. Yang beli deh dari yang lebih bisa dipercaya kan. Nah, itu ada opportunity margin lebih besar di belakang nanti. Tapi saat ini sekarang karena masyarakat masih perlu di-educate dulu nih. Ya, beli mobil tidak hanya cari yang paling murah, tapi cari yang aman gitu loh. Iya, nah ini saya jadi inget Pak, kalau misalnya kita search di Google ya, pertanyaan yang paling muncul pertama adalah, oh kalau saya punya uang 20 juta, saya bisa beli mobil apa? Nah itu yang paling sering. Betul. Jadi memang masih benchmarknya ini masih jumlah uangnya, saya bisa beli apa begitu ya? Betul, karena bottom of the pyramid kita. Jadi gini, untuk patokan potensi pasar mobil bekas seberapa besar, ya, itu lihat aja jualan motor. Jualan motor yang segitu banyak itu sebenarnya target marketnya mobil bekas. Kalau saya bisa mampu untuk switch ke mobil pertama kali mungkin switchnya ke mobil bekas dulu gitu. Betul. Ya, jadi itu potensinya masih sangat-sangat besar bottom of the pyramid itu. Baik. Nah Pak, kalau perseroan berarti kan selain mobil ada juga motor begitu ya Pak? Jadi, nah kalau motor sendiri itu porsinya besar nggak sih Pak? Kita pada tahun 2020 itu jual motor sampai 75.000 sih. Banyak banget. Ya, lumayan juga. Ya, ya memang revenue-nya kecil ya, karena kan harga motornya kecil gitu. Oke, tapi sebenarnya balai lelang itu ya bukan cuma mobil aja, tapi mobil dan motor. Ada alat berat juga. Ada alat berat juga gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk balai lelang ini nggak tertutup hanya untuk mobil ya. Berarti maksudnya revenue perseroan itu akan dihasilkan dari berbagai macam yang dijual begitu ya. Oke, baik Pak. Nah Pak, kita mau tanya juga, nah ini kan Perseroan punya visi untuk jadi marketplace otomotif yang omni-channel. Saat ini Perseroan sudah ada Caroline, sudah ada balai lelang. Ke depan kira-kira dengan memanfaatkan teknologi yang ada nih, rencana Perseroan seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau dilihat apa yang kami miliki itu banyak sekali. Dari sudut ada 3 level ekosistem yang berpikirnya ya. Satu, kita ada Triputra Group, ya kan. Triputra Group kan dengan reputasinya, dengan partner bisnisnya, dan Triputra Group juga ada bisnis dealership juga. Nah, dan mobil dan motor. Kedua, ASA, tadi kita udah bahas cukup panjang, ya kan. Yang ketiga di Autopedia dan Autopedia dan JBA, ya kan. JBA ini ada apa? JBA ini ada member yang cukup banyak, di mana membernya sebenarnya SME, pengusaha SME, mereka melalui trading mobil bekas. Ya, jadi kemampuan salah satu strategi perusahaan ke depan adalah bagaimana memberdayakan ini.
SME ini supaya mereka bisa melakukan perputaran bisnis yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih akurat lah dalam mengelolanya bisnis mereka gitu. Oke, memang berarti perseroan akan memfasilitasi itu ya Pak. Jadi para UMKM dealer-dealer itu ya untuk melakukan trading begitu ya, untuk melakukan trading penjualan mobil bekas seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri saat ini perseroan berarti punya sebenarnya ya Pak untuk aplikasi penjualan atau pembelian mobil begitu ya. Okay. Jadi benar, kami kalau misalkan kalau yang di JBA-nya ya, JBA udah 100% online, ya kan? Transaksinya saat ini yang dari offline itu hanya 15%. 85% pembeli itu online. Berarti dari seluruh Indonesia sebenarnya bisa. Jadi kalau ada yang sempat melihat video kami ya di website kami atau sebenarnya yang kelihatan pembelinya itu hanya 15%, 10%. 85-90% itu di online. Jadi misalnya satu event kami 1000 peserta gitu, yang datang secara fisik itu biasanya paling 100 karena masalah PPKM ya, PPKM kemudahan segala macam, dan kedua karena mereka udah trust. Nah, trust terhadap JBA punya appraisal. Jadi mereka kan di kita kan ada appraisal system tuh. Udah dilihat, bisa dicek kan kondisi mobilnya seperti apa segala macam. Karena mereka udah sering trading. Jadi banyak member kami ini sebenarnya udah 5 tahun 10 tahun gitu. Jadi mereka udah jadi bagian dari ekosistem itu. Ya, jadi mereka mencari mobil, menjual mobil lewat JBA gitu. Oh iya, jadi mereka istilahnya kayak ya yang ada di sana mereka udah yakin bahwa ketika barangnya datang ya seperti itu aspeknya ya Pak. Ya udah tahu. Dan pembeli itu banyak dari luar Jakarta sebenarnya. Sedangkan sumber mobil bekas paling banyak dari Jakarta. Yang dari luar Jakarta ya bisa ikutnya dari online. Iya, berarti enggak. Nah, kalau untuk JBA, kalau untuk balai lelang sendiri sebenarnya titik-titiknya juga ada Pak di luar Jakarta kita juga ada banyak 35 titik. Ada 35 titik. Itu pengembangannya ke depan akan ditambahkan lagi Pak? Nah, itu ya memang kita sesuai dengan inilah. Tapi kalau dilihat penjualan otomotif Indonesia kan baru 1 juta tadi. Itu sangat kecil. Even kalau kita hitung ya seluruh populasi mobil, kalau kita lihat data BPS ya itu 20 juta mobil. Dengan penduduk 280 lah ya, 280 juta gitu. Jadi masih sangat banyak yang ingin punya mobil gitu. Iya, betul. Ya, jadi kalau banyak otomatis kan butuh tempat nyimpen nih yang banyak. Nah, kalau dulunya leasing kan setiap leasing ngelola pool repossess mereka sendiri. Ya kan? Nah, leasing kalau ada 100 berarti masing-masing di sekian kota kali 100 gitu. Itu kan sangat nggak efisien. Sekarang ya karena leasing kalau mereka repossess ya mereka tarik mobil langsung taruh di pool kami gitu. Iya, jadi nggak perlu lagi nggak perlu lagi untuk ya kalau punya pool itu bukan cuma biaya sewa pool loh ya. Harus ada security-nya tadi, jagain mobil bekas itu nggak mudah loh. Ya, jagain mobil bekas itu nggak mudah ya kan. Kedua untuk sistem IT-nya segala macam itu udah dari kami semua. Jadi penitip mobil itu bisa cek inventory mereka dari kantor mereka ya. Ya, dealer misalnya nitip mobil juga bisa cek, mereka punya mobil udah kejual atau belum, segalanya bisa dari sistem. Oke, baik Pak. Nah, Pak Alvin, untuk Caroline sendiri dalam waktu jangka menengah 3-5 tahun, seperti apa gambarannya Pak nanti ke depan? Ya, kami sih percaya dengan kondisi yang bisnisnya B2C ini. Ada beberapa poin tadi Pak Yani sampaikan juga ya. The market is too big to be dominated ya gitu ya untuk 1 atau 2 pemain ya. Yang kedua juga ekosistem yang kami ciptakan dari ASA Group gitu ya maupun dari ASAC sendiri. Dan yang ketiga kita punya komitmen memang kan untuk sustainability growth ya model bisnisnya. Jadi secara eksistensi kita ke depan kita yakini keberadaan itu akan semakin membesar ya gitu loh. Dan transaksi yang sekarang terjadi aja dari Q2 ke Q1 aja udah tumbuh sekitar 60%. Nah, tentunya ini menjadi presiden yang baik ya buat kami untuk berkembang ke depan. Nah, kami melihat tahun depan aja proyeksi pertumbuhan udah 2 kali lipat dari yang sekarang ini. Jadi kalau diprediksi mungkin sampai 3 tahun sampai 5 tahun optimis ya mungkin sampai ke 5 kali lipat ya dari yang sekarang ya. Di sekitar 10 ribuan unit ya Pak per tahun ya. Ya. Dan itu masih kecil loh ya 10 ribu. Iya betul. Dibandingkan dengan pasarnya begitu besar ya Pak. Pasar mobil yang katakan 1 juta mobil aja deh. Ya karena gini, kalau penjual mobil normal kan 1 juta mobil baru. Berarti kan mungkin 70% itu kan butuh jual mobil bekas mereka. Iya betul. Ya kan itu kan jadi suplai mobil bekas yang masih baru 1 tahun. Kalau kali 4 tahun udah 3 juta
juta lebih mobil bekas yang relatif masih baru ya, yang masih umur di bawah 10 tahun lah. Gitu. Nah, seperti itu. Baik Pak. Nah, kita mau tanya nih ke sahabat Miraesset. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang industri atau tentang bisnis jual beli otomotif. Nah, sahabat Miraesset tentunya tadi sahabat Miraesset sudah semakin memahami ya bisnisnya ASLC. Sekarang kita mau tanya nih ke sahabat Miraesset. Sahabat Miraesset punya saham ASLC? Kalau misalnya punya, boleh dong disampaikan ke kita kenapa sahabat Miraesset investasi di saham ASLC. Kita tunggu ya komentarnya di YouTube. Dan saya mau tanya tentang industri atau tentang marketnya dari, kalau tadi Balai Lelang sudah mungkin ke pasarnya, ke customer akhir ya, ke yang pasar Caroline kan B2C. Nah, itu gambarannya seperti apa sih Pak? Kalau di Indonesia kan kita tahu bahwa dealer tuh jumlahnya sangat-sangat banyak begitu ya. Nah, itu boleh digambarkan persaingannya seperti apa Pak kalau di bisnis B2C-nya? Ya, kalau memang di bisnisnya B2C ini ya, ada dua hal yang saya bisa highlight ya. Yang pertama, satu pemain itu memang banyak sekali. Ya, marketnya itu sangat sedikit gitu ya, sehingga untuk mengukur market share itu sangat terbatasi dengan informasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisinya adalah pemain-pemain yang existing dari zaman dulu pun sampai sekarang itu sebenarnya masih eksis semua. Ya, ketidakeksistensi mereka itu memang impact itu utama memang dari ini ya, eksternal ya, kondisi ekonomi dan segala macam ya, seperti 2 tahun lalu pandemi gitu ya, jadi banyak pemain yang juga mungkin tidak bisa menjalankan lagi aktivitasnya. Dan yang kedua, kalau mereka mengalihkan usaha mereka dari tadi fokus di sini, jadi ya karena jaringannya banyak ya. Tapi eksistensi daripada pemain yang fokus itu tidak pernah tergerus. Ya, itu yang saya bisa sampaikan dari satu sisi mengenai kondisi ini gitu. Namun memang yang menjadi concernnya kita kan hari ini banyak pemain-pemain ya yang dengan sistem permodalan ya, yang startup company gitu ya, yang mungkin membedakan polanya dengan kami. Kalau kami kan memang harus gerak lincah cepat ya. Namun yang perlu kami perhatikan adalah jangka panjangnya. Jadi tadi sampaikan Pak Yani sekali lagi mengenai sustainability growth model, ya itu yang menjadi concernnya buat kita, sehingga kami sangat pede dengan situasi ini gitu ya, untuk menjawab tantangan ke depannya, gitu sih Bu. Oke Pak. Nah, kalau misalnya tadi bicara tentang kondisi 2 tahun lalu yang banyak, mungkin banyak dealer yang terpaksa harus tutup dengan, karena kan memang bisnis ini termasuk bisnis yang padat modal gitu ya, butuh modal yang besar. Dari Perseroan sendiri atau dari Caroline sendiri ada opsi nggak sih Pak untuk akuisisi misalnya dealer-dealer kecil yang mungkin sebelumnya yang punya potensi lah begitu sebenarnya, itu ada opsi ke sana nggak sih Pak? Kami mungkin lebih nggak ke strategi akuisisi ya, ya kan, dealer-dealer kecil gitu. Nah, tapi bukan tidak mungkin kami ke depan bisa kerjasama dengan pemain-pemain yang kami lihat ada strategic aset tertentu. Nah, ada strategic capability tertentu, karena ini bisnis ini kan sebenarnya ideal itu kita punya chain yang ujung ke ujung, ya kan. Nah, kami udah punya chain ini, tapi ada beberapa chain yang mungkin saat ini sedang kami kembangkan juga. Nah, chain ini, salah satunya kita lihat kalau ada yang punya chain yang lebih kuat di sini, kenapa kita nggak kerjasama gitu? Oh, oke. Ya, jadi karena market ini terlalu, seperti yang dikatakan Pak Alvin tadi, terlalu besar hanya didominasi oleh satu pemain. Ya, jadi dan customer membutuhkan itu. Ya, customer membutuhkan solusi yang lengkap. Gitu. Iya, betul. Jadi memang sifatnya lebih untuk melengkapi begitu ya, melengkapi bisnis begitu ya Pak. Oke, baik. Nah, baik, kita mau tanya juga terkait dengan tadi kita udah tahu bahwa peluangnya sangat besar nih. Tantangannya sendiri, selain tadi ya pemainnya begitu banyak, marketnya fragmented banget begitu ya. Nah, tantangan lain itu seperti apa Pak kalau di bisnis ini? Kalau di bisnis ini menurut saya nomor satu, jangan lakukan kesalahan sendiri. Oke, kepercayaan ya Pak? Ya, itu jadi jaga reputasi, manage growth yang sustainable, yang benar gitu ya. Karena sebenarnya kalau mau growth mudah sih. Ya, namanya kita mau beli mobil pasti ada yang jual. Hari ini mau beli 1000 juga ada yang jual kok. Ya kan, kami jumlah mobil yang kami lelang setiap bulan udah hampir 3000 kok. Ya kan. Jadi ini, tapi bagaimana growth yang sustainable berdasarkan value creation yang real ke end customer, ya, ke seller, ke buyer, harus ada create value yang benar. Nah, untuk bisa create value yang benar harus punya kompetensi-kompetensi, aset-aset strategik yang memang
mendukung untuk itu gitu. Ya gitu. Oke, baik. Berarti karena memang kalau udah ngomongin apalagi perusahaan publik ya Pak, kita tahu bahwa perseroan itu nggak investor itu nggak ngincernya pertumbuhan cuman sekali dua kali, tapi yang seperti tadi Bapak sampaikan sustainable begitu ya. Nah itu yang jadi kunci ya, karena ya bagaimanapun bisnis tentu ada naik turunnya, tapi bagaimana perseroan mengusahakan untuk tumbuh yang sustain, nah itu yang jadi tantangan sendiri ya sebenarnya Pak. Cara berpikir ini sama persis dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu kami buka masuk ke bagian rental pertama yang go public. Pada saat itu industri rental itu industri yang pragmatis. Iya. Ya kan? Persis sama mungkin orang bisa punya rental hanya dengan 50 mobil, 100 mobil, saya punya uang, kebetulan saya kenal dengan pemilik perusahaan ini, ya kan? Nah, yaudah saya sewain deh mobil 100 gitu. Semua orang bisa bisnis gitu. Tapi kita lihat industri itu, kita udah baca ke depan bahwa seperti itu nggak mungkin. Ke depan itu akan ada pemain-pemain besar yang mendominasi. Kita lihat di luar negeri, itu pemain rental bisa sampai 1 juta mobil gitu. Ya, jadi Indonesia yang sekarang event ASA yang cuman 28.000, 30.000 mobil itu masih kecil sebenarnya. Ya. Sama dengan mobil bekas. Gitu. Jadi mobil bekas juga sekarang 10 tahun kemudian kami menjadi pionir di industri ini gitu. Ya kan? Karena kami melihat sebenarnya market ini sangat besar. Saya ingat juga waktu mau IPO gitu ya, ada salah satu investor bertanya juga. Yang saya bisa katakan kalau keputusan untuk IPO itu keputusan yang sangat strategik dan sangat serius. Kalau perusahaan memutusin IPO itu harus sangat confident bahwa akan tumbuh dalam jangka panjang. Ya kalau nggak lebih baik nggak usah IPO, ribet. Iya, betul Pak. Ribet, banyak laporan. Banyak yang harus disiapin itu ya. Betul ya. Jadi karena memang yang dilihat, karena balik lagi ya ini investasi ya Pak. Investasi saham, investasi di suatu perusahaan tentunya kita juga pengen yang growth-nya itu terus berkembang gitu ya. Ya, cuma memang jangan lihat seasonality ya. Kenapa industri otomotif itu memang kelemahannya sih? Karena kenapa mungkin kami dimasukin di cyclical ya, sektor karena ini industri otomotif saya di cyclical benar juga sih. Karena industri otomotif memang ada siklusnya. Ya, tapi ya memang harus ada long term. Karena memang secara kalau kita lihat secara jangka panjang tetap pertumbuhannya itu selalu ada begitu ya Pak. Penduduk Indonesia 240 juta. Indonesia ini primadona lah sekarang. Asia Tenggara itu primadonanya dunia. Indonesia primadonanya di Asia Tenggara gitu. Ya kan? Dan kita secara infrastruktur segala peraturan segala udah sangat siap untuk tumbuh. Begitu lewat COVID semua stabil, menurut saya Indonesia itu momentumnya dekadenya Indonesia saat ini sebenarnya. Gitu. Tentunya dengan juga semakin membaiknya jumlah pendapatan per kapita makin tinggi, tentunya orang ya tadi seperti Bapak sampaikan, mungkin sebelumnya punya motor tentu pengen punya mobil gitu ya. Mungkin motor itu masih segitu banyak, lihat aja itu adalah target marketnya mobil bekas. Iya kan, mungkin kalau mobil baru belum kesampaian, apalagi harganya naik terus gitu ya, kita mulainya biasanya dari mobil bekas dulu ya. Memang gitu ya. Memang sangat-sangat menarik. Dan satu lagi industri mobil bekas menariknya apa? Kita tidak tergantung prinsipal tertentu. Nah kalau kayak misalnya saya pegang satu brand ini kadang-kadang lagi produk bagus, kita lihat ada produk ini lagi bagus, tapi 5 tahun kemudian udah hilang gitu. Tapi kalau kami nggak tergantung, siapapun bagus jualannya, nanti ada opportunity untuk kami. Ya mau brand apapun sukses, berikutnya kami akan ikut menikmati sedikit lah. Iya, betul-betul. Jadi nggak bersaing di level atas ya Pak, bersaingnya di level secondary. Preparation-nya 4 level, saya bilang ya. Yang layer pertama ini kan itu dari prinsipal nih, kredit mobil, yang produksi mobil. Yang kedua itu adalah dari dealernya. Nah, layer ketiga itu dari usernya. Nah, kami kan keempat, beli dari user, gitu ya. Jadi kita antisipasinya lebih cepat terhadap perkembangannya. Kayak sekarang ini kan contohnya mobil EV, gitu loh. Mungkin di tataran layer 1, layer 2 ini udah mulai keras nih, gitu ya dengan EV ya gitu loh. Di di kami sih masih punya waktu untuk mempelajari bagaimana, gitu kan. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya gitu loh. Jadi lebih safety-nya lah, safety-nya lebih tinggi. Jadi bisa belajar dulu dari atas ya Pak. Ya, kita punya waktu lah ya, free time untuk memantau situasi itu. Oke, baik Pak. Nah ini nggak kerasa sudah hampir sejam. Jadi pertanyaannya juga tinggal beberapa lagi Pak, juga mungkin ini lebih sifatnya ke edukasi ya sebenarnya. Mungkin boleh disampaikan Pak, sebenarnya keunggulan ini jual beli misalnya lewat cara tradisional dibandingkan dengan lewat Caroline atau lewat balai lelang itu seperti apa sih kayak gitu Pak? Jadi secara umum aja. Gitu. Kalau untuk Caroline sih Bu ya, jadi gini, background kami ini kan adalah dari grupnya Triputra dan ASA gitu loh. Penonjolan utama dari bisnis kami di ASA dan di Triputra adalah komitmen. Jadi ini yang kami bawa.
Nah, hal kedua adalah kami biasa bermain di sektoral jasa. Jadi pola pandang kami itu lebih kepada customer-nya, ya, persepsi customer punya ekspektasi. Nah, dengan kondisi itulah keberadaan daripada Caroline.id ini, ya, kami membuat semacam service value buat customer kami. Ada 4 poin. Yang pertama itu simple, ya, jadi kemudahan kita berikan kepada klien kita untuk tahu, ya, tentang kondisi mobilnya melalui platform, ya, kemudahan dalam komunikasi, gitu ya. Kemudian juga dalam lokasi tadi touch point kita kembangin terus, gitu ya. Jadi kemudahan dan interaksi, ya, kita kalau beli mobil dengan mereka itu inspeksi kurang lebih 30 sampai 60 menit, dan kemudian kalau udah deal 60 menit kita bayar, selesai. Demikian juga kalau mereka beli mobil. Jadi semua kita mudahkan prosesnya. Nah, yang kedua itu assured-nya. Ya, jadi kalau bertransaksi dengan Caroline, ada warranty, ya, terhadap beberapa hal, ya, yang setahun yang kita berikan. Yang kedua juga ada guarantee buyback. Kalau sampai unit yang dibeli itu tidak sesuai dengan apa yang kami janjikan. Kan kami menjanjikan kan itu bukan bekas banjir, no major accident, bukan bekas kebakaran, dokumennya asli, odometer juga asli. Jadi kalau memang sampai itu satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami janjikan, itu ada buyback garantinya. Nah, lalu yang ketiga, kita ada yang namanya fantastic, ya, gitu loh. Jadi kalau fantastic ini kan kita pengennya bertransaksi itu seru, heboh, happy, gitu ya. Jadi bukan yang engker-engkeran, nego-negoan, gitu ya, gitu loh ya. Jadi kita ada gamenya, ya. Jadi kita sangat memperhatikan lah journey of ini ya, transactionnya, ya, gitu ya. Memberikan customer experience yang benar-benar dirasakan oleh customer kita. Dan yang terakhir itu yang menonjolkan kami ke depan adalah kita berusaha untuk engage. Banyak pemain di bisnis kami ini kan melihat transaksi itu hanya one time, ya, setelah satu kali beli mungkin, ya, nunggu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi mereka baru beli lagi, dan mungkin 3-4 tahun lagi dengan kondisi yang ada mereka udah belinya unit baru, sudah nggak bekas lagi, gitu. Tapi kami melihat di sisi yang sebaliknya, gitu loh, bahwa 3-4 tahun lagi dia akan beli mobil baru, tapi kan ada mobil bekas yang mau dia jual, ya kan, itu yang bisa kita. Nah, untuk itulah kita menjaga hubungan kita dengan program-program, ya. Nanti mungkin belum kita launch, ya, nanti Pak Yani, ya, gitu loh, ya. Bagaimana kita intinya menjaga. Kita kan punya ekosistem, terutama dari ASA, ya. ASA punya partner segitu banyak, ya. Punya baik dari dealership, dari bengkel, asuransi, dan segala macam. Jadi kita menggunakan kerjasama, ya, kolaborasi dengan partner-partner itu, ya, kita akan membuatkan kondisi-kondisi yang memberikan kemudahan-kemudahan dan keuntungan buat semua customer yang bertransaksi dengan kita. Ya, itu engagement yang kita ciptakan. Ya, seperti nanti kalau dia mau ke bengkel bagaimana, ya, kalau dia mau perpanjang SNK, dia mau perpanjang asuransi, termasuk juga kita akan membuat semacam reward program. Ya, kita punya ASA, kita punya antar aja, kita punya share car. Jadi kalau customer itu, saya mau ke Bali, gitu loh, dengan customer yang berinteraksi dengan kami selama ini, itu akan kami berikan semacam reward point, gitu ya, untuk mereka gunakan kalau mereka mau jalan-jalan dengan keluarga di Bali, gitu ya. Seperti itu sih. Berarti memang ekosistemnya dirancang sedemikian rupa supaya selengkap mungkin, yang pastinya untuk para customernya itu bisa semudah mungkin, begitu ya, seamless begitu. Benar, ya, Pak. Nah, 4 hal itu, ya, kami sebutkan sebagai service value itu, ya, kami singkat sebagai SAFE. 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 Simple, assured, fantastic, dan engagement. Wah, ini dia. Menarik sekali ya, sahabat Mireset. Mungkin sahabat Mireset tadinya belum punya gambaran, tapi semoga sahabat Mireset udah lebih paham lagi tentang industri ini. Nah, saya sampai ke pertanyaan terakhir. Perseroan saat ini merupakan satu-satunya yang listing nih, Pak, untuk di bisnis jual beli otomotif ini, dan juga Perseroan juga punya posisi nomor 1 nih untuk GBI auction. Nah, kunci suksesnya kalau boleh digambarkan secara keseluruhan tuh bisnisnya seperti apa sih, Pak, sebenarnya kunci sukses Perseroan? Nomor 1, trust.
Ya, trust. Trust itu sebenarnya mencerminkan apa? Mencerminkan long term commitment. Ya, karena korporasi ini sebenarnya bagian dari filosofi dari founder kami lah ya. The real founder kami itu Pak Teddy Rahmat kan. Nah, itu filosofi beliau sangat jangka panjang. Nah, kita adalah perusahaan yang lokal yang memang hidup mati di sini gitu. Nah, kita harus bangun sesuatu yang jangka panjang gitu. Jadi dasar trust, dengan modal trust itu kami bisa mengembangkan bisnis apapun sebenarnya. Gitu. Betul. Itu filosofi paling basicnya. Iya, memang setuju sih, apalagi di industri ini penting sekali ya Pak. Jadi customer itu bisa balik lagi gitu, mempercayakan unitnya gitu ya. Kemudian juga kalau mau beli unit bisa lewat lewat Autopedia seperti itu ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Wah, ini banyak sekali yang informasi yang sudah disampaikan. Nah, sahabat Mira Asset juga tentunya sudah tadi banyak sekali informasi dan insight-insight yang disampaikan oleh Pak Jani, Pak Alvin di sini mengenai Autopedia. Untuk terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ini kepada para investor ataupun calon investor. Nah, ini yang penting nih untuk yang ingin berinvestasi di Autopedia. Silakan Pak. Mungkin simple saja ya. Saya bisa sampaikan bahwa apa yang membedakan Autopedia dengan mungkin pemain mobil bekas lain adalah kami bangun bisnis ini dengan konsep jangka panjang untuk sustainable secara jangka panjang dan menciptakan value jangka panjang untuk seluruh stakeholder kami. Ya. Kenapa kami bisa melakukan ini? Karena kami bangun berdasarkan ekosistem yang sudah ada. Ya, dengan ekosistem ada, kami bangun ekosistem baru yang saling melengkapi. Ya, jadi bisnis ini benar-benar dibangun untuk long term. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jani, Pak Alvin, sukses selalu untuk bisnisnya dan rencana-rencana yang Autopedia ke depan ya Pak. Dan terima kasih juga untuk sahabat Mira Asset yang sudah menyaksikan KBS Live Spesial hari ini. Semoga yang tadi kami perbincangkan ini bisa menambah wawasan investasi untuk sahabat Mira Asset dan tentunya bisa jadi bahan pertimbangan untuk sahabat Mira Asset sebelum melakukan investasi. Akhir kata, saya Marta harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di KBS Live berikutnya sahabat Mira Asset, dan salam sehat selalu untuk sahabat Mira Asset. Thank you. Ya, terima kasih Pak Jani, Pak Alvin.